Baik, pada saat ini kami akan mempresentasikan dan live demo mengenai tugas 4. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Natasha Imanula Mongkau dengan NIM 2102 1106 0242. Di sini lab pertama yaitu tracking a route. Part pertama, verifying network connectivity using ping. Di sini kita diminta untuk start the Oracle Ops dan saya sudah di dalamnya. Selanjutnya, open terminal window dan kita diminta untuk mengetikkan ping spasi for www.cisco. Selanjutnya, part kedua, tracking a route to a remote server using tracker route. Di sini kita diminta untuk mengetikkan tracker event.cis. Selanjutnya, .cisco.com .txt. Di sini masih loading. Nah, seperti yang ada di sini, in this example, the tracker output is saved in the home/analyst/disco trackerroute.txt file. Berarti ini telah tersimpan di file dengan nama file cisco trackerroute.txt. Selanjutnya kita ketikkan www.web.net. Kita menggunakan Europe.
Selanjutnya kita masuk pada part ketiga, track a route to a remote server using website track a route tool. Di sini kita diminta untuk membuka browser, buka browser. Ini kita akan buka website. www. Slash tracker. Bentar. Nah, di sini kita dibawa langsung ke website remote manage, ke website TeamViewer. Hmm, Selanjutnya di sini ada pertanyaan. uh, Review the global graphical location of the responding hops. What did you observe bridging the path? Jawabannya tidak selalu mengambil jalur terpendek dari sumber ke tujuan. Di sini ada reflection. How is the tracker route different when going to www.cisco.com or others website from the terminal uh, rather than from the online website? Jawabannya, tracker route dari terminal berbeda dengan yang ada di situs web. Domain seperti cisco.com dapat dihosting di banyak situs web atau mirror di seluruh dunia. Hal ini dilakukan agar waktu akses ke situs akan cepat dari mana saja di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk pada lab berikut yaitu Introduction to Wishart. Step pertama, start and log out into your CyberOps. Selanjutnya kita akan masukkan perintah sudo lat support files slash script slash cyber ops topo dot masukkan kata Sania. Selanjutnya masukkan perintah masukkan juga perintah yang sama, hanya bedanya di angkanya. At the prompt on note 1, note how 1, enter
ipconfig. Di sini kita diminta untuk masukkan perintah if dan lakukan juga hal yang sama pada H2. Pada node H1 atau H1 masukkan Wishart untuk memulai Wishart. Di sini kita ketikkan di jendela Wishart di bawah judul Capture, pilih H1 atau pilih yang ini. Pada node H1 ketik ping H1 kita ketikkan ping 10 0. Bagian sini kita akan menstop Wishart-nya. Selanjutnya di sini kita ketikkan ICMP. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, does the search MAC address match H1 interface? Ya. Pertanyaan selanjutnya, does the destination MAC address in Wishart match H2's MAC address? Jawabannya iya. Step kedua, periksa data yang diambil pada LAN jarak jauh. Di sini kita diminta untuk mengetikkan perintah extern H4 dan juga extern R1. Kita diminta untuk membuka H11. Di sini kita diminta untuk memilih capture. Selanjutnya start. Continue without saving. Kita diminta untuk melakukan ping. Saya akan melihat dulu IP address-nya dari H4 yaitu
IP address-nya, hmm, 172.16.0.1. 172. Berhasil. Dan di sini ada pertanyaan, pertanyaannya review the capture data in Wireshark, examine the IP and MAC address that you picked. Notice that the MAC address for the R181 interface lists the destination IP and MAC address. IP address-nya 172.16.0.40. MAC address-nya, alamat MAC ini akan dikaitkan dengan antarmuka R1 yang merupakan gateway default untuk host H1, H2, dan H3 di LAN ini. Selanjutnya, di sini di terminal ini ketikkan quiet dan selanjutnya untuk membersihkan semua proses yang digunakan oleh Mininet, masukkan perintah sudo mm c passwordnya. Selanjutnya kita masuk pada lab yang ketiga, yaitu using Wireshark to examine Ethernet frames. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan, what is significant about the contents of the destination address file? Jawabannya, semua host pada LAN akan menerima frame broadcast ini. Host dengan alamat IP 192.168.1.1 gateway default akan mengirim balasan unicast ke sumber host PC. Balasan ini berisi alamat MAC dari NIC gateway default. Selanjutnya, pertanyaan, why does the PC send out broadcast IRP prior to sending the first ping question? Jawabannya, sebelum PC dapat mengirim permintaan ping ke sebuah host, PC harus menentukan alamat MAC tujuan sebelum dapat membuat header frame untuk permintaan ping tersebut. Siaran
RP digunakan untuk meminta alamat MAC host dengan alamat IP yang terdapat dalam ARP. Selanjutnya, what is the MAC address of the source in the first frame? Jawabannya F4, F4 titik 2, 8C titik 2, 50 titik 2, 62 titik 2, 62 titik 2, 6D. Selanjutnya, what is the vendor ID of the source NIC? Jawabannya Intercore dalam kurung Intercorporation. Pertanyaan selanjutnya, what portion of the MAC address is the OY? Jawabannya the first three octet of the MAC address indicate the OUI. Pertanyaan selanjutnya, what is the source NIC serial number? Jawabannya 62 titik 262 titik 26D. Selanjutnya part ketujuh yaitu use Wireshark to capture and analyze Ether frames. Termasuk pada terminal. Di sini kita diminta untuk masukkan perintah. Sudah. Masukkan kata sandinya. Ops. Selanjutnya ada mininet from start terminal Windows on host H3. Kita ketikkan extern H3. Add the prompt on node H3, enter, masukkan if config dan di sini kita akan masukkan perintah net start what is the IP address of the default gateway for the host H3? Di sini IP address of the default gateway-nya adalah 10.0.0.13. Berikut kita diminta masukkan perintah
ARP. Karena ini tidak mengeluarkan output apa-apa, jadi kita coba lagi. ARP. Address-nya selanjutnya kita dimintakan ARP ungu 0 0 11. Ini kita akan mengetikkan where sharp step selanjutnya from the terminal on H3 ping the default gateway and stop other 5 request package 5 echo request package. Berarti kita akan kembali ke sini dan ketikkan ping string C 5 10 0 0 1 0 0 1. After the ping is complete, stop the Windsurf compute. Oke, kita akan stop. Applying the ECMP filter to the capture traffic, so only ECMP traffic is shown the result. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. What is the MAC address of the PC SNIC? Jawabannya 42.228.24.2 CB. Dalam contohnya selanjutnya what is the default gateway's MAC address? Jawabannya 92.262.2F0.214.221 dalam contoh atau contohnya. Selanjutnya what the type of the frame is displayed? Jawabannya 0 kali 0800 atau jenis bingkai IPv4. IPv4. Maaf, maksud saya itu. Selanjutnya, what is the source IP address? Jawabannya 10.0.0.1. Oh maaf, titik 13. Selanjutnya, what is the destination IP address? Jawabannya 10.0.0.1. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya.
What device and MAC address is displayed as the destination address? Jawabannya uh, host host ti- host H3 42.228 titik 2 B2 titik 224 titik 2 E0 titik 2 CB. Pertanyaan selanjutnya, in the first echo request frame, what are the source and destination MAC address? Jawabannya, ini seharusnya adalah alamat MAC dari PC. Ini harus merupakan alamat MAC dari default gateway. Untuk destination-nya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, now what are the source and destination IP address contained in the data file of the frame? Jawabannya ini masih merupakan alamat IP PC. Itu untuk source-nya, untuk destination-nya itu ini adalah alamat server di 172.16.0.40. Pertanyaan selanjutnya, compare this address to the address you reserve in step 5. The only address that changed is the destination IP address. Why is the destination IP address changed while the destination MAC address remain the same? Jawabannya, frame layar 2 tidak pernah meninggalkan LAN. Ketika ping mengeluarkan ke host jarak jauh, sumber akan menggunakan alamat MAC default gateway untuk tujuan frame. Default gateway menerima paket, menghapus informasi frame layar 2 dari paket dan kemudian membuat header frame baru dengan alamat MAC hop berikutnya. Proses ini berlanjut dari router ke router hingga paket mencapai alamat IP tujuan. Dan yang terakhir, reflection. Wireshark does not display the problem file of a frame header. What does the problem contain? Jawabannya, bidang pembukuan berisi 7 oktet urutan 10-10 bolak-balik dan 1 oktet yang menandakan awal frame, yaitu 10, 10, 10, 11. Perkenalkan, nama saya Alessandro Pasla dengan NIM 21021060151. Di sini saya akan melanjutkan tugas praktikum keamanan cyber, tugas 4. Di sini saya dari bagian lab using Wireshark to observe the TCP three-way handshake. Di sini kita langsung masuk ke part 8. Di sini kita disuruh membuka CyberOps VN lalu login. Saya telah login dan masuk ke CyberOps, lalu kita ke terminal, kita ketik sudo net export harus scripts box. Lalu kita masuk bagian C, kita buka extern satu. Di extern satu ini kita maaf dan juga extern H4. Di H4 kita disuruh membuka slash home scripts
Terus rek server start lalu kita di Node H1 em, di sini kita buka Firefox. Lalu di Node 1 kita akan ngetik HTTP dan menunggu satu PTH nol ke 50 di sini telah terbuka. Lalu minus satu ini kita suruh mengetik share Nah, di sini sepertinya di punya saya error command not found. Sini komennya tidak ketemu. Coba kita cari dari sini. Share apakah bisa dapat. Mail one. Sepertinya tidak ada filenya. Mohon maaf, sepertinya di perangkat saya ini gambar share-nya tidak ditemukan. Coba kita tes lagi. Coba kita keluar dulu. Mari kita ke itu. Nah, comment not found. Di sini coba kita langsung ke bagian contoh yang ada di sebelah kiri ini di dokumen. Di sini kita disuruh buat share, klik file open, select the save PCAP file locate at home analyst capture PCAP. Nah, bisa kita lihat di sebelah sini telah terdapat gambar dari hasil yang kita cari. Di sini kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. What is the TCP source port number? Tahu berapa nomor port sumber TCP? Di sini bisa kita lihat em,
TCP source port number-nya adalah 58716. Lalu, how could you classify the source port? Atau bagaimana Anda mengklasifikasikan, maaf, port port sumber. Di sini cara saya itu dinamis atau pribadi. Lalu what is the TCP destination port number, atau berapa nomor port tujuan TCP? Nah, bisa kita lihat di sini destination portnya adalah 80. Lalu how how would you classify the destination port? Cara saya mengklasifikasikan port tujuan itu karena dia terdaftar atau HTTP protokol web. Lalu which flag or flag is set, atau bendera mana yang disetel. Benderanya yang tersetel di sini yaitu flagnya itu SYN. Lalu what is relative sequence number satu. Di sini nomor relatifnya diatur ke 0. Ini bisa kita lihat di sini 0. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Sini select the next packet in three-way handshake. In this example, this same to this replying to the initial request to start a session. Nah, bisa kita lihat di sini telah hasilnya. Lalu what are the value of the source and destination port? Atau berapa nilai port, sumber, dan tujuan? Di sini apa source portnya yaitu sini 80 dan destination portnya yaitu 58716. Di sini which flag are set. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu SYN dan ACK. Lalu what are the relative sequence and acknowledgement number set to. Di sini acknowledgement numbernya 1 dan relative sequence-nya adalah 0. Lalu masuk ke selanjutnya. Finally, select the third flag in three-way handshake. Which flag or flag is set? Di sini flagnya sekarang adalah ACK. Lalu kita masuk ke part 10. Nah, di sini view the packet using TCP dump. You can also view the PCB file and filter the shared information. Sini coba kita buka terminal baru. Kita ketik then TCP dump. Nah, keluar hasilnya. The search broke the main page. You can use search forward or define. For example, search for information on the switch R, type N to move the next. What does the switch R do? Di sini R itu memungkinkan kita membaca paket dari file disimpan menggunakan opsi
garis W atau W dengan TCP dump atau alat lain yang menulis file PCIP atau PCIP NG seperti Wireshark. Lalu kita lanjut. In the same terminal, open the file using follow. Di sini kita coba. Misalnya kita keluar, lalu TCP dump R home list capture PNP TCP PNC. Nah, di sini tidak ketemu mungkin karena di tadi saya error di bagian Wireshark. Sini saya ini terminal. Lalu kita masuk ke bagian refleksi. Di sini there are hundred of filter available in Wireshark atau ada ratusan filter yang tersedia di Wireshark. A large network called have numerous filters and many different type of traffic. List three filter that might be used to network administration. Tiga filter yang mungkin berguna bagi administrator jaringan. Um, itu yaitu TCP, alamat IP, dan protokol seperti HTTP. Lanjut, what other ways could Wireshark be used in production network? Atau cara lain apa yang bisa digunakan Wireshark dalam jaringan produksi? Wireshark sering digunakan untuk tujuan keamanan untuk analisis lalu lintas normal setelah fakta atau setelah serangan jaringan. Protokol atau layanan baru mungkin perlu diambil untuk menentukan port atau port apa yang digunakan. Ya, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke lab selanjutnya, itu lab exploring nmap. Di sini kita langsung masuk ke part 11. Kita membuka terminal. Lalu kita disuruh mengetik man nmap. Nah, telah keluar hasilnya. Di sini ada pertanyaan, what is nmap? Nah, nmap yaitu Network Exploration Tool and Security atau port scanner. Selain itu, nmap juga adalah alat eksplorasi jaringan dan pemindai keamanan atau port. Lalu, what is nmap used for? Di sini sudah terdapat di deskripsi. Nmap digunakan untuk memindai jaringan dan menentukan host dan layanan yang tersedia yang ditawarkan dalam jaringan. Beberapa fitur nmap meliputi penemuan host, pemindaian port, dan deteksi sistem operasi. Nmap umumnya dapat digunakan untuk audit keamanan, untuk mengidentifikasi port terbuka, inventaris jaringan, dan menemukan kerentanan dalam jaringan. Nah, kita langsung lanjut. Di sini coba tadi suruh klik slash example, muncul. Nah, sama seperti di gambar. Di sini look at example 1. What is a nmap command use? And di sini command use-nya, nah bisa kita lihat di sini nmap main A, main T4 scanme.nmap.org. Lanjut, what does the switch main A do? Atau apa yang dilakukan switch main 4?
maaf, main A. Di sini yang dilakukannya adalah mengaktifkan deteksi OS, deteksi versi, pemindaian script, dan traceroute. Lalu yang dilakukan switch main T4 yaitu T4 untuk eksekusi lebih cepat dengan melarang penundaan pemindaian dinamis melebihi 10 ms untuk port TCP min T4. Direkomendasikan untuk koneksi broadband atau Ethernet yang layak. Kita langsung lanjut masuk ke part 12. Di sini coba kita quit. Sini coba kita buka nmap min A min T4 local host. Di sini lagi running. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya telah keluar. Di sini kita masuk ke bagian pertanyaan, which port and service are open. Em, Port dan layanan terbuka yaitu di sini 21 TCP open dan 22 TCP open SSH. Dan ini FTP. Lalu for each of the open port record the software that is providing the web service, yaitu ini FTP, FS, FTPD, dan SSH Open SSH. Lanjut, bentar. What is the operating system? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kita lanjut ke task 2. Di sini coba di sini kita suruh membuka um, if config. Nah, which network do you belong? Di sini VM ini, sebentar saya lihat dulu. Nah, di sini minitnya yaitu yang ya ini 10.0.2.15 dan dia ini merupakan bagian jaringan dari yang 127.0.0.1. Lanjut kita lanjut ke bagian B di sini. Nah, kita ketik lagi nmap min A, sebentar, nmap min A min 4.168.1.0. Maaf, ini saya salah. Ini coba kita yang terus terminal, saya buka lagi seperti map 4 192.1.1.0. Nah, bisa kita lihat di sini masih running.
Kita langsung lanjut ke bagian selanjutnya saja. Nah, di sini coba sini karena kita keluar saja, kita masuk lagi. Ketik um, not, ah, di sini ternyata masih running. Di kita masuk langsung ke reflection. Di sini Nmap is powerful tool for network exploration and management. How can Nmap help with network security? Di sini Nmap dapat digunakan untuk memindai jaringan internal untuk mencari port terbuka tertentu guna mengidentifikasi tingkat pelanggaran keamanan. Ini juga dapat digunakan untuk menginventarisasi jaringan untuk memastikan bahwa semua sistem mungkin telah di-patch untuk mengatasi masalah keamanan. Di sisi lain, Nmap dapat digunakan untuk pengintaian guna menentukan port terbuka dan informasi lain tentang jaringan. Di sini warning. Nah, saja kita langsung masuk ke lab using Wireshark to examine UDP DNS capture. Di sini kita langsung ke terminal, kita buka if config. Nah, kita lihat di sini IP address saya. Bentar, info URL. Nah, di sini IP address saya itu 192.168.8 titik 10 dan alamat MAC 08000027. Lalu default gateway IP address saya itu 192.168.8.1 dan alamat IP server DNS itu punya saya 8.8.4.4. Saya ini ntar bentar kita usaha lagi kita fix. Kalau kita buka get isi lalu start keluar. Lalu di sini coba kita buka lagi Wireshark. Dari sini sudah Wireshark. Di sini tidak ketemu lagi, jadi kita langsung melihat dari contoh di dokumen. Di sini di Wireshark window kita dari sebentar, coba kita cek di sini.
Kita ada di sini, kita masuk, klik enter, bentar, tidak jadi. Ternyata tadi saya kosong. Nah, kita lihat aja di dokumen. Di sini em, kita bisa kita lihat di gambar ini, yaitu in the packet list pane of the menu, locate the packet that includes standard query and www.google.com, see frame 22 above as an example. Ini kita lanjut ke pertanyaan. Di sini the Ethernet to line display the source and destination MAC address. The source MAC address is from your VM because your VM organized the DNS query. The destination MAC address is from default gateway because this is the last stop before this query exit the local network. Is the source MAC address the same as one record from part 2 for the VM? Di sini jawabannya seharusnya ya. Lalu kita lanjut. Di sini can you identify the IP MAC address for the source destination device? Di sini VM-nya seperti yang di atas, yaitu 192.168.8.10. MAC address-nya 08 0.2 00.2 27.2 82.2 75.2 D. Lalu default gateway-nya 8.8.4.4 dan MAC address-nya 00278.2 CD 201.2 F6.250. Di sini kita lanjut. Nah, di sini telah bisa kita lihat di sini record your file share result in table below. Di sini nah, di sini jawabannya ini tergantung di part 1. Sini frame size-nya yaitu 74 byte. Source MAC address-nya 0800278275DF. Destination yaitu 0078 CD 01 F650. Source IP address di dalam contoh yang bisa kita lihat di sini yang di atas dari part 1. Bentar. Nah, contohnya yaitu 192.168.8.10. Destination IP address yaitu 8.4.4.4. Source portnya yaitu 53 dan destination portnya 58029. Is the source IP address the same as the local PC IP address you record in part 1? Yang saya baca sebelumnya dari part 1 sampai bagian ini yaitu sama. Dan is the destination IP address the same as default gateway not in part 1? Sini tidak, karena gateway default adalah 192.168.8.1 dan server DNS-nya 8.8.4.4. Kita lanjut, kita masuk ke bagian step 3, examine the file in a DNS response
paket. Di step ini kita will examine the DNS response packet and verify that the DNS response packet also use the UDP. Di sini kita diberi contoh dengan gambar dan di sini terdapat pertanyaan. In the internet to from what device is the source MAC address, what device is the destination MAC address. Ini alamat MAC-nya adalah gateway default dan tujuannya adalah VM. Lalu what is the source and destination IP address in the IP packet? What is destination IP address? What is the source IP address? Di sini destinasi IP address-nya di contoh yaitu 192.168.8.10. Lalu source IP address-nya yaitu 8.8.4.4. What happened to the role of source and destination from VM and default gateway? VM dan server DNS telah membalikan perannya dalam permintaan DNS dan paket respons. Nah, kita lanjut. Di sini when the DNS response expanded, notice the revolve IP address from Google in the answer section. Ini what are the benefit of using UDP instead of TCP as transport protocol for DNS. UDP sebagai protokol transport menyediakan pembentukan sesi yang cepat, respons yang cepat, overhead yang minimal, tidak perlu mencoba ulang, perakitan kembali segmen, dan pengakuan paket yang diterima. Lab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marcelo Samuel, dan di sini saya akan mengerjakan lab using Wireshark to examine TCP and UDP captures. Kita langsung saja. Di sini kita disuruh login dulu. Di sini saya sudah login ke dalam CyberOps virtual machine dan kita disuruh ke terminal dan selanjutnya sudo Wireshark. Oke. Ya, kita start dan capture for the endpost interface. Ini start. Selanjutnya kita disuruh open another terminal. Kemudian ketik fap.cdc.gov. Kemudian kita login dengan user finally dan no password. Sini saya tidak bisa login, kemungkinan karena versi CyberOps virtual machine saya berbeda dengan yang berada di modul. Karena yang ada di modul tidak bisa diinstal. Dan untuk tahap selanjutnya saya tidak bisa melanjutkan karena di sini saya tidak bisa login dengan user yang berada dalam modul ini. Jadi saya sudah mengisi jawaban di sini. Kita langsung loncat saja ke step 5 dengan from the virtual machine to CDC server only the scene bit is set to 1. Di sini search IP address-nya adalah 192.168.1.17. Untuk destination IP address adalah 198.256
246.117.166. Untuk source port number adalah 49411. Dan untuk destination port number adalah 21. Dan untuk sequence number adalah 0 atau relatif. Dan acknowledgement number not applicable for this capture. Dan untuk header length adalah 32 bytes. Dan window size adalah 8192. Dan di tabel selanjutnya, source IP address adalah 198.246.117.106. Dan destination IP address adalah 192.168.1.17. Dan untuk source port number adalah 21. Dan untuk destination port number adalah 49411. Dan sequence number adalah 0 atau relatif. Dan acknowledgement number adalah 1 atau relatif. Dan header length adalah 32 bytes dan window size adalah 8192. Dan tabel selanjutnya adalah fill in the following information regarding the ACK message. Di sini source IP address adalah 192.168.1.17 dan destination IP address adalah 192.168.246.117.106 dan search port number adalah 49411. Untuk destination port number adalah 21 dan sequence number adalah 1. Acknowledgement number adalah 1 dan header length adalah 20. Window size adalah 8192. Dan how many other TCP datagrams contain a SYN bit? 1. Paket pertama yang dikirim oleh host pada awal sesi TCP. Sini. Sini kita coba. So, saya buat sudo lab.files/script/cyberbox_topo.p cyber. Oh, maaf, ini bersama. Saya copy saja. Selanjutnya, start H1 dan H2 at the mininet prompt. Di sistem selanjutnya, in the H1 terminal window, start the TFTPD server using the provide script. Sini. Kita copy saja langsung. Tidak bisa. Home, analis,
slash left dot support support dot slash script start underscore pdf dot s. Selanjutnya create a file for TFTP transfer. Add the Hawaiian terminal prompt. Kita masukkan kode echo this file contain my TFTP data. SR3 TFTP plus my underscore TP underscore. Nah, selanjutnya verify that the file has been created with the desired data in the folder. Masukkan kode cat src tftp my underscore tftp underscore. Okay. Dan sebenarnya because of the security measure for this particular TFTP server, the name of the receiving file needs to exist already. On H2, create a file name my underscore TFTP data. Di H2 kita ketik touch my underscore TFTP underscore data. Selanjutnya capture a TFTP session in Wireshark. Di H1 kita masukkan dengan mengetik Wireshark WTK. Okay. Dan kemudian from the edit menu, this preference misalnya, and click the arrow to expand protocol. Scroll down and select UDP. UDP. Click the validate the UDP checksum if impossible. Checkbox include one. Nah,
Selanjutnya, start a warsha capture on the interface H1. TFTP 10.0.0.11 C get my underscore TFTP that oh, sorry, get my underscore FTP underscore that. TFTP. Di sini source IP address adalah ini 10.0.0.12 dan destination IP address adalah oh ini source ini dan destination IP address adalah 10.0.0.11 dan source port number adalah oh ini 4 oh, salah 45.31 dan untuk destination port number adalah 69 dan UDP message length adalah 32 dan UDP checksum adalah 0,29 FA. Selanjutnya, how does UDP verify datagram integrity? Sebuah checksum dikirim dalam datagram UDP dan nilai checksum datagram dihitung ulang setelah diterima. Jika checksum yang dihitung sama dengan checksum yang dikirim, maka datagram UDP dianggap lengkap. Selanjutnya, examine the first frame return from the TFTPD server. Fill in the information about. Di sini untuk source IP address adalah ini 10.0.0.11 dan untuk destination-nya adalah 10.0.0.12 dan source port number adalah sorry, 47 45 072
Dan untuk destination port number adalah 45331. Dan lengthnya adalah 46 bytes. Kemudian UDP checksum adalah ya, 0 kali 1456. Incorrect should be maksud sini ada kesalahan. Sini, 94. Dan selanjutnya, this lab provide the opportunity to analyze TCP and UDP protocol operation from capture FTP and TFTP session. How does TCP manage communication differently than UDP? TCP mengelola komunikasi jauh. Maaf. TCP mengelola komunikasi jauh berbeda dari UDP karena keandalan dan jaminan pengiriman memerlukan kontrol tambahan atas saluran komunikasi. UDP memiliki overhead dan kontrol yang lebih sedikit, dan protokol lapisan atas harus menyediakan beberapa jenis kontrol pengakuan. Namun kedua protokol tersebut mengangkut data antara klien dan server menggunakan protokol lapisan aplikasi yang sesuai untuk protokol lapisan atas yang didukung masing-masing. Selanjutnya, using Wireshark to examine HTTP dan HTTPS. Dan di sini langsung saja pada step 1. Start the virtual machine and load. Nah, di sini saya sudah login. Kemudian sini open the terminal and start TCP down. Kemudian kita open terminal, ketik config config. Selanjutnya di sini untuk endpost IP-nya adalah 192.168.1.15. Sorry. Dan low adalah 127.0.1. Dan selanjutnya, while in the terminal application, enter the command sudo. Sorry. TCP down. Endpost no HTTP down dot TCP IP. Selanjutnya, open a web browser to launch bar with Linux. Ini open browser. Dan ini kita buka ini www.1.com.bang home/bang/login.asp.
Hmm, username admin, password admin. Close the virtual web. Return to the terminal window. Control C. Control C. Oke. Nah, selanjutnya get isi pedang execute into the preview step. Printed the output a file name, link a file manager. Dan selanjutnya ke analyze search HTTP. Selanjutnya in the lower window the message is display. The message is display. Expand the HTML from your run code. Ya, no. Selanjutnya, what two piece of information are displayed? The UID of admin and password of admin. Dan close while share. Selanjutnya, while in the terminal application, enter the sudo pcpdum impose s dalam disk. Selanjutnya, find a web browser. Buka lagi web browser. Dan selanjutnya ke www. Ini ya, chat. What do you notice about the website you are on? Answer will vary. The website is using HTTPS and there's a log. Selanjutnya klik login.
Nah, selanjutnya close the virtual web browser. Kemudian return to the terminal. Windows where the CP dumps is running. Enter Control C to stop the packet capture. Oke, nah, selanjutnya UTC-PDAM execute in step 1. Print the output of file name which. Oke, selanjutnya in the version application expand the TCP port browse through the different HTTP and select the application data message. In the lower window, the message display. What has replaced the HTTP section that was in the browser? After the TCP section, there is now a secure sockets layer SSL section instead of HTTP. Click the encrypt application data. Is the application data in a plain text or readable format? The data payload is encrypted using TLS-P 1.2 and cannot be viewed. Oh, selanjutnya close all windows and shut down the virtual machine.
Selanjutnya, uh, what are the advantage of using HTTPS instead of HTTP? When using HTTPS, the data payload of a message is encrypted and can only be viewed by the device that are part of the encrypted conversation. Dan selanjutnya, are all websites that use HTTPS considered trustworthy? No, because malicious website can utilize HTTPS to acquire legitimate while still capturing user data and logs. Sekian dan terima kasih dari saya.